Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ittiba'ul Hawa. Dan pembahasan kita dari kitab ini telah sampai pada pembahasan tentang fawaidu mukhalafatil hawa. Itu faidah-faidah menyelisihi hawa nafsu. Kita telah membaca muqaddimahnya di halaman ke-34 ya, halaman ke-30. Penulis mengatakan fama hiyal fawaidul mutarattibatu ala mukhalafatil insani li hawa nafsi. Maka apa saja faidah-faidah yang timbul dari seseorang melawan hawa nafsunya. Di apa yang akan didapatkan, faidah-faidah apa saja yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Nah, yang pertama penulis mengatakan nailul jannah. Nailul jannah adalah mendapatkan surga. Ini tentu saja tujuan akhir setiap muslim, tujuan akhir setiap mukmin, yaitu mendapatkan surga, masuk ke dalam surga, mendapat ridha Allah, selamat dari api neraka. Ini kan tujuan hakiki, tujuan hakiki dari seorang hamba dari perjalanannya di dunia ini sampai ke akhirat nanti adalah mendapatkan surga. Masuk ke dalamnya dan selamat dari api neraka adalah kesuksesan yang hakiki. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang
dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang mendapatkan kesuksesan. Inna kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan pahala kamu sekalian akan disempurnakan kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang meraih kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ya, jadi kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Itu ketika kita mendapatkan surga, selamat dari api neraka, itu kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kesuksesan dunia itu bukan kesuksesan yang sebenarnya. Bahkan sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat tadi, kesuksesan duniawi itu ya cenderung menipu. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesuksesan ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang kenikmatan dunia atau apa yang diraih oleh manusia dari kesenangan dunia itu sebetulnya adalah perkara yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan yang menipu. Maka kesuksesan juga sebetulnya kesuksesan palsu dan menipu. Orang yang kita anggap sukses dengan hartanya misalnya, orang yang kita anggap sukses dengan jabatan, ya itu kan biasanya parameter kesuksesan dunia itu kan itu harta, jabatan, gelar akademik, apalagi popularitas, pengikut yang banyak, followers ya. Followers ya, jadi artis, selebritis ya, itu kan parameter kesuksesan dunia. Kalau kita perhatikan, jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, maka itu semua kan menipu dan melalaikan dari tujuan yang sebenarnya, dari tujuan yang hakiki, dari kesuksesan yang hakiki tadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis di sini mengatakan poin yang pertama di antara faidah melawan hawa nafsu itu adalah yang mendapat surga, karena surga itu bagi orang yang mampu melawan hawa nafsu. Ya, bukan untuk orang yang suka memperturutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya. Nah ini, fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, tagha, orang yang melampaui batas, melakukan
kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, melanggar hukum-hukum Allah. Wa atharal hayata dunia, dan mengedepankan kehidupan dunia. Jadi orang-orang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka itu adalah tempat kembali. Tempat kembali. Menjadi ma'wa, menjadi tempat dia tinggal di dalamnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang neraka adalah tempat kembali mereka, Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi takut dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah, maksudnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini poin yang kedua. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang melawan hawa nafsunya, mencegah dirinya dari hawa nafsu, dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Maka surga akan menjadi tempat tinggalnya yang abadi nanti pada hari kiamat. Nah, ini surat An-Nazi'at ya, ayat 37 dan sampai 41. Nah, ini ayat yang sangat jelas sekali. Ayat yang sangat jelas bahwasannya melawan hawa nafsu, menyelisih hawa nafsu, mencegah diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu adalah sebab kita mendapatkan surga. Maka surga itu bagi orang yang mampu menahan hawa nafsu. Orang tidak mampu menahan hawa nafsu, ya maka yang sebelumnya yang disebutkan yaitu al-jahim, fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, kemudian penulis mengatakan faman jahada nafsahu wa sabaraha, siapa saja yang melawan hawa nafsunya, wa sabaraha, dan dia bersabar dalam melawan hawa nafsu. Dia bersabar dalam melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini harus dilawan dengan mujahadah dan sabar. Harus mujahadah dan harus sabar. Ya, nggak mungkin seseorang bisa menaklukkan hawa nafsunya, melawan dan menyelisih hawa nafsunya kalau dia tidak punya dua perkara ini. Tidak punya mujahadah, tidak punya kesungguhan untuk melawannya, cenderung lemah, ya, cenderung pasrah gitu. Wasabarha, dan berusaha untuk mensabarinya, berusaha untuk sabar di dalam melawannya. Wasabarha ala mukhalafati hawaha, dan dia bersabar menahan dirinya untuk melawan hawa nafsunya. Nala afdhalal jaza yaumal qiyamah, maka dia akan meraih afdhalal jaza, balasan yang paling utama yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, apa itu afdhalul jaza yaumal qiyamah? Wa dzalika, dan itu adalah bidukhulil jannah, dengan masuk ke dalam surga, wal aishil hani, itu dengan mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, tenang ya di surga, wal hasani, dan baik. Jadi masuk surga mendapatkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik. Wadzalika jazaa'us sabri 'alal hawa, dan itu adalah balasan bersabar di dalam melawan hawa nafsu. Ya.
Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kesabaran mereka. Ya, Allah membalas mereka dengan sebab kesabaran mereka, jannatan wa harira. Allah membalas dengan surga dan kain sutra. Ini surat Al-Insan ayat 12. Nah, di sini dikatakan, dan ayat seperti ini banyak ya. Ada berapa dalam Al-Qur'an ayat yang menyebutkan bahwasannya balasan surga itu dengan sebab sabar. Dengan sebab sabar. Wa jazahum di sini bima sabaru. Lihat yang lain, inni jazaituhumul yauma bima sabaru, juga sama. Sesungguhnya aku, kata Allah, membalas mereka, para penghuni surga, al-yauma, pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, bima sobaru, sama bahasanya seperti itu, dengan sebab kesabaran mereka, dengan sebab mereka bersabar ketika di dunia. Maksudnya di dalam ayat yang lain, ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian para malaikat datang, lalu kemudian mereka mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Sama, malaikat mengucapkan salam kepada para penghuni surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian atau kesejahteraan atas kalian, bima sobartum, kata para malaikat, dengan sebab kesabaran kalian. Tuh. Ya, jadi sabar ini yang menjadi sebab para penghuni surga itu masuk ke dalam surga. Jadi harus punya kesabaran, gitu ya. Nah, karena kalau orang tidak sabar, ya tidak bisa melawan hawa nafsu, kan gitu. Tidak bisa melawan hawa nafsu, ya berarti tidak bisa mendapat surga. Nah, itulah kenapa sabar itu menjadi sebab. Ya, bima sobaru. Ini kalau dalam ilmu nahu ini, maknya ini atau baknya ini bima, ya. Huruf baknya ini maknanya apa? Ba sababiyah namanya. Ya, ba sababiyah. Huruf itu kan punya banyak makna dalam bahasa Arab. Ya, al-ba di sini bima sabaru, ini baknya ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Gitu. Wa jazahum bima. Nah, maknya ini disebut apa? Dalam nahwu ini disebut ma masdariyah. Ma masdariyah. Nah, harfu ma masdariyah dengan fiil yang setelahnya itu fi ta'wilil masdar. Ditakwil menjadi masdar. Maka artinya adalah wajazahum. Kalau wajazahum bima sabaru artinya wajazahum bisabrihim, gitu. Dan Allah membalas mereka dengan sebab kesabaran mereka. Ayat yang tadi juga sama. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru ay bisabrihim, artinya annahum humul faizun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang sukses. Jadi sukses itu sekali lagi adalah masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fauzul kabir. Sama ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang beramal soleh, untuk mereka surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, itu adalah kemenangan yang besar. Nah, baik. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan wajazahum bima sabaru jannata wa harira, ai bima sabaru anis syahawat. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani,
Dan Allah akan membalas mereka dengan kesabaran mereka surga dan kain sutra. Maksudnya adalah bima sabaru anis syahwat, itu dengan kesabaran mereka dalam melawan dan menahan syahwat. Gitu. Karena mereka sabar ketika di dunia, ya, menahan syahwatnya, melawan hawa nafsunya, maka dengan sebab itulah mereka dibalas oleh Allah dengan surga. Ya, jadi dengan sebab itu. Ya, adapun hadis bahwasannya setiap orang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, setiap orang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak menafikan sebab. Tidak menafikan sebab. Jadi sabar yang tadi disebutkan, terus amal soleh, gitu ya. Itu adalah sebab. Sebab yang dengannya seseorang masuk surga. Adapun seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena amal-amal manusia, ya, itu pada hakikatnya bukan menjadi konsekuensi atas surga itu, gitu ya. Hadisnya itu, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Maksudnya apa kata Allah? Ala jihatil muqabalah, gitu. Ala jihatil muqabalah, artinya dari sisi perbandingan. Kalau dibandingkan amal dengan surga itu kan tidak ada bandingannya sebetulnya. Itu maksudnya. Jadi seorang itu masuk surga ya dengan rahmat Allah. Karena kalau mengandalkan amal sebetulnya tidak sebanding gitu antara surga dengan amal. Kita beramal ibadah sangat sedikit, gitu kan? Sedikit, ya. Tapi ini tidak menafikan sebab tadi, bahwa amal, iman, tauhid, gitu ya, sabar itu adalah sebab. Yang dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah, sebab itu menimbulkan musababnya, yaitu masuk ke dalam surga, mendapat ridha Allah. Nah, kemudian disebutkan sebuah syair di sini, wa afatul aqlil hawa faman ala, wa afatul aqlil hawa faman ala hawahu aqluhu faqad najat. Dan lawan dari akal itu adalah hawa. Wa afatu, penyakit, afatu bisa penyakit atau ya lawan yang menjadi sebaliknya. Dari akal itu adalah hawa nafsu. Seperti yang juga telah disampaikan, ya. Jadi akal dan hawa nafsu itu selalu berlawanan. Dan dalam diri kita itu ada dua pengaruh ini. Ada pengaruh akal dan pengaruh hawa nafsu. Faman ala, maka siapa saja yang menjadi lebih tinggi, ala hawahu, atas hawa nafsunya, aqluhu, akalnya, faqad naja, maka dia akan selamat. Jadi siapa yang akalnya itu lebih dominan, lebih tinggi daripada hawa nafsunya, maka dia akan selamat. Ya. Dan sebaliknya, orang yang hawa nafsunya lebih tinggi, lebih dominan daripada akalnya, hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia tidak selamat. Ya, wa afatul aqlil hawa faman ala hawahu aqluhu faqad naja. Baik, nah ini sudah poin yang pertama, ya, dan ini faidah yang paling besar. Faidah yang paling besar, manfaat yang paling utama dari sikap melawan atau menyelisih hawa nafsu, yaitu mendapatkan surga. Yang selanjutnya penulis mengatakan an-najatu min ahwali yaumil mahsyar. Selamat dari ahwal. Ahwal itu jama dari haul. Ya, haul pakai hak.
Artinya adalah beban-beban atau kesulitan-kesulitan di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Pada hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ya kita tahu sebagaimana disebutkan dalam keterangan-keterangan ya dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya manusia itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur-kubur mereka, maka mereka itu nanti akan dikumpulkan terlebih dahulu. Seluruh manusia ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di mauqif. Mauqif. Nah, mauqif ini itu di mahsyar. Di padang mahsyar. Kita sering menyebutnya dengan padang mahsyar atau mauqif. Nah, ini sebelum manusia nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya satu persatu ya, oleh Allah, itu dihisab itu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami satu persatu, kata, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada waktu yang pertama. Ya, wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan diajak bicara secara langsung oleh Allah, tidak ada perantara di antara mereka. Ya, tidak ada perantara di antara mereka. Nah, itu hisab. Jadi sebelum itu, sebelum hisab, kemudian nanti ada apa? Mizan, ya, kemudian ada nanti nashru al-masahif, dibagikannya catatan amal, gitu ya. Terus ada lagi nanti sirot, gitu ya. Nah, sebelum itu, sebelum ke sana, manusia itu nanti dikumpulkan dulu setelah dibangkitkan itu di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini ada ahwal, ada beban-beban, ada kesulitan-kesulitan, ada kondisi-kondisi yang menakutkan dan mengkhawatirkan jika itu terjadi kepada kita. Ya, karena situasinya kan di padang mahsyar itu manusia semuanya berdiri, ya kan? Telanjang, tidak dikhitan semuanya kan, terus bertelanjang kaki juga nyala leker ya. Ya. Terus apa lagi? Di padang mahsyar itu juga matahari dekat di atas kepala mereka. Itu keterangan-keterangan itu kan sering kita dengar. Itu semuanya itu di padang mahsyar itu. Itu di padang mahsyar, matahari dekat di atas kepala mereka. Kemudian masing-masing dari manusia itu nanti berkeringat. Dan keringatnya beda-beda. Ya, sehingga Aisyah kan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, gimana katanya kita manusia semuanya telanjang, nanti bisa saling melihat, katanya gitu kan. Ya kan? Bisa saling melihat satu dengan yang lain. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ya, maka di hari itu semuanya memikirkan diri masing-masing. Jadi tidak sampai tidak terpikir gitu untuk melihat aurat orang lain. Gitu. Masya Allah. Nah, itu ahwal itu seperti itu. Sampai digambarkan seperti itu. Menunjukkan situasinya itu sangat mencekam gitu kan, sangat menakutkan, sangat khawatir, sangat mengkhawatirkan. Dan manusia ketika itu berdiri fi yaumin khamsina alfasana. Ya, yang satu harinya itu 50.000 tahun, itu di padang mahsyar. Satu harinya 50.000 tahun. Yaitu manusia menunggu di sana. Jadi kalau ya diibaratkan orang
berbuat jahat gitu ya, atau melakukan sesuatu kemudian ditangkap, kan sebelum ke pengadilan tuh biasanya tuh nunggu dulu kan, nunggu dulu ya. Kadang-kadang nunggunya lama, kapan diadili gitu kan, gitu. Atau nunggu nunggu di luar papanasan gitu kan, mau masuk ke pengadilan gitu misalnya. Kayak seperti itu. Sampai kan kemudian manusia itu saking sudah tidak tahan, mereka meminta syafaat kepada para nabi. Meminta syafaat kepada para nabi supaya hisab dipercepat gitu, supaya hisab itu segera ditegakkan, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada para nabi meminta syafaat supaya ya mencari di antara para nabi itu yang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hisab segera dilaksanakan. Karena mereka kelelahan berdiri dalam waktu yang sangat lama di mahsyar itu. Belum apa-apa itu. Ya. Belum apa-apa. Sampai kemudian ya, setiap para nabi itu kemudian menolak, tidak berani di hadapan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala saat itu benar-benar semua takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar nampak keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar nampak kekuasaannya saat itu, sehingga tidak ada yang berani, sampai para nabi pun tidak berani. Gitu ya. Sampai kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang kemudian meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ana laha, aku yang mampu untuk meminta syafaat ini. Ya, kemudian Nabi SAW datang kepada Allah, di bawah arasnya beliau sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sal tu'ta, gitu kan, mintalah apa yang ingin kamu minta, maka kamu akan diberikan. Ya seperti itu. Ya kisahnya panjang, ada di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan Rasulullah atau syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Gitu ya. Nah, pada saat itulah kemudian seluruh makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan maqaman mahmuda, yang kita suka sebut di di doa setelah adzan, ya, zikir setelah adzan. Gitu kan. Gimana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda. Nah, dan berikanlah kepada beliau maqaman mahmuda. Nah, ini maqaman mahmuda ini itu, situasi itu, kondisi itu. Keadaan mahmuda yang terpuji itu. Artinya seluruh makhluk memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, syafaat ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Ya, asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Gitu. Nah, nah, jadi intinya bahwa di mahsyar itu nanti akan ada ahwal, akan ada beban-beban, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia. Nah, dengan kita menyelisih hawa nafsu, maka kita akan diselamatkan dari ahwal itu, dari kesulitan-kesulitan dan beban-beban itu di padang mahsyar itu. Makanya nanti ada orang-orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, kan? Di padang mahsyar itu, ketika orang-orang kepanasan karena matahari dekat di atas kepala mereka, ada orang-orang yang mendapatkan naungan sehingga tidak kepanasan. Gitu. Ada zil yang menaungi mereka. Ada naungan.
Ya, jadi kayuhan gitu oleh zil itu. Nah, ini yang disebutkan nanti dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Gitu. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi di padang mahsyar nanti tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada. Ya, tidak, karena tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohon gitu kan. Semua manusia ketika itu kepanasan kecuali yang 7 orang ini. Jadi tidak ada nanti kayak tangkal gitu, oh orang Yuhan gitu. Tidak ada. Semuanya tidak ada tempat berteduh. Ya, coba bayangkannya di lapang yang sangat, kita kalau di dunia saja kan, di lapang yang sangat luas, panas gitu, lagi panas-panasnya, itu kan ya sengsara gitu kan, sengsara gitu. Wow, upacara misalnya panas-panas gitu kan. Nah, itu tidak ada tempat berteduh. Nah, di dunia ini kita kalau kepanasan kita bisa masuk rumah, kepanasan ada di bawah pohon gitu kan, ada tempat berteduh gitu. Nah, di sana tidak ada kecuali, nah ini yang disebutkan. Nah, siapa saja 7 golongan itu? Yang pertama, imamun adlun, itu imam, pemimpin, penguasa ya, yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, keduanya berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Warajulun, dan seorang laki-laki, da'athum ra'atun, mengajak kepada seorang perempuan, zatu mansobin wa jamalin, yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Faqala, tapi kemudian laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakarallaha khalian, seorang laki-laki yang mengingat Allah ketika sendirian, fafadat ainah, kemudian dia menangis, matanya mengeluarkan air mata, menangis. Nah, ini 7 golongan yang disebutkan dalam hadis secara khusus ya. Sebenarnya kalau dalam riwayat yang lain ada tambahan-tambahan juga ya. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan selain 7 golongan ini, selain sifat-sifat yang 7 ini gitu. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini hadis yang sangat luar biasa ya, sangat agung sekali, menunjukkan tentang orang-orang yang istimewa. Sebetulnya kalau kita perhatikan 7 golongan ini, 7 orang ini adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama adalah penguasa yang adil. Penguasa yang adil itu orang yang istimewa karena jarang-jarang gitu, ya kan, jarang-jarang. Rata-rata orang kalau dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, dikasih otoritas, ya, itu cenderung berbuat zalim, cenderung berbuat
zalim. Gitu ya. Orang yang tadinya baik-baik saja gitu ya, orang tadinya soleh aja, ketika dapat jabatan berubah kan. Ya kan? Menunjukkan bahwa kepemimpinan, jabatan itu fitnah yang sangat besar sekali. Bisa merubah diri seseorang. Sehingga ketika ada orang menjadi pemimpin, dia punya kekuasaan, ya, dia punya akses yang sangat luas sekali terhadap kekuasaan, dia memegang kebijakan, kemudian dia berbuat adil, maka ini menjadi sesuatu yang langka gitu. Ya, jadi pemimpin adil itu langka. Nah, oleh karena itulah dia mendapatkan keistimewaan di antara seluruh manusia tadi di padang mahsyar tadi, dengan dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga syabun nasya'a fi ibadatillah, itu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini juga orang yang istimewa juga, karena kenapa? Para pemuda itu rata-rata kebanyakannya ya hidup tumbuh dalam syahwat, dalam memperturut hawa nafsu, dalam poya-poya gitu kan, dalam kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga ketika ada seorang pemuda ya, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ini menjadi sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Makanya kalau kita perhatikan ya, pemuda-pemuda kita ya, remaja-remaja, coba perhatikan gitu kan, bagaimana kebanyakan mereka, mayoritas mereka seperti apa. Gitu kan, sangat jarang kita dapati di antara mereka yang sungguh-sungguh ya dari sejak muda itu mereka rajin beribadah kepada Allah. Gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang istimewa. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, juga sama. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kebanyakan orang terpaut hatinya dengan apa? Dengan pasar, dengan tempat-tempat hiburan, dengan tempat-tempat nongkrong, dengan kafe-kafe gitu kan. Ya. Ya, atau dengan ya tempat-tempat apa tuh? Dengan pos ronda. Dengan ini gitu kan. Dengan tempat-tempat yang menghibur saja. Ya, jarang orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Begitu juga warajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Juga jarang. Karena apa? Karena banyak orang sekarang membangun hubungan di antara mereka itu karena kepentingan-kepentingan duniawi. Rata-rata orang itu berteman, bergaul itu tujuannya duniawi. Ya, kepentingan sesaat biasanya gitu kan. Ketika kepentingan itu sudah tidak ada, ya sudah, mereka tidak lagi berhubungan satu dengan yang lain. Gitu kan. Nah, ya, sehingga ketika ada dua orang ya, dia menjalin hubungan persaudaraan gitu kan, karena Allah, saling mencintainya itu karena Allah, bukan karena yang lain ya, bukan karena kepentingan dunia, karena bukan karena harta, bukan karena sekedar perkara bisnis gitu kan, atau yang lain ya. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Ini menjadi satu yang istimewa. Nah, kemudian yang selanjutnya, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, dia punya kedudukan dan dia juga seorang perempuan yang cantik, diajak untuk berbuat zina maksudnya. Tapi kemudian laki-laki itu mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini juga orang yang istimewa. Itu kan? Ya, seorang laki-laki diajak seorang perempuan gitu kan. Ya, apalagi tidak ada yang tahu, gitu kan? Ya, sudah kaya raya, cantik gitu kan. Nah, itu hayu aja kan nanti gitu kan. Kebanyakan laki-laki ya, orang yang soleh, rajin ke masjid, oke, bisa goyah imannya gitu kan. Nah, tapi kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Ini orang istimewa semuanya. Nah, ini semua orang istimewa. Kemudian seorang laki-laki yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, ini juga orang istimewa. Orang banyak bersedekah, berinfak, tapi banyak di antara mereka yang suka bersedekah dengan terang-terangan, ya kan? Bersedekah dengan terang-terangan, gitu. Sehingga ada orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya, sembunyi-sembunyi dia bersedekahnya. Ini menjadi satu yang istimewa.
Kemudian yang terakhir juga sama, seorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian. Ya, dia sendirian mengingat Allah kemudian menangis. Ya, kemudian menangis karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Ini juga orang yang istimewa. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang terjaga di jalan Allah. Itu seorang mujahid yang dia terjaga untuk menjaga pasukan kaum muslimin. Ya. Yang kedua adalah ainun bakat min khasyatillah. Satu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat luar biasa ini ya. Ini dijadikan dalil oleh penulis untuk poin yang an-najatu min ahwali yaumil mahsyar. Nah, ini kemudian dikutip dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Semua orang-orang istimewa ini kenapa bisa mereka itu sampai kepada keadaan-keadaan mereka itu? Kenapa bisa menjadi imam yang adil? Kenapa bisa menjadi seorang pemuda yang pemuda kepada Allah dan seterusnya? Karena mereka telah berhasil melawan hawa nafsu gitu. Ya. Mereka bisa seperti itu tuh karena mereka berhasil melawan hawa nafsunya. Kalau mereka tidak berhasil melawan hawa nafsunya, mereka tidak akan menjadi orang-orang istimewa itu, nggak akan mungkin. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, "Idza ta'ammalta sab'atal ladzina yudhilluhumullahu 'azza wa jalla." Kalau engkau perhatikan 7 orang, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka fi dzilli arsy, dalam naungan arsy-Nya, yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, wajadtahum, kau akan dapati mereka itu innama nalu dzalika dzil bi mukhalafatil hawa. Jadi mereka itu mendapatkan semua itu, mendapatkan naungan itu dengan sebab mereka menyelisihi hawa nafsu. Fa innal imam al-musallid al-qadir, seorang pemimpin yang punya kekuasaan, punya kemampuan, la yatamakkanu minal adli illa bi mukhalafati hawa. Dia tidak akan mungkin bisa berbuat adil kecuali dengan menyelisih hawa nafsu. Wasyabul mu'athir li ibadatillahi ala da'i syababihi, seorang pemuda yang dia lebih mengutamakan ibadah kepada Allah dalam keadaan ya ada dorongan muda gitu kan dalam dirinya, laula mukhalafatu hawa lam yaqdir ala dzalik. Kalau dia tidak bisa menyelisih hawa nafsunya, maka dia tidak akan mampu kepada itu. Wa rajulul ladzi qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, innama hamalahu ala dzalik mukhalafatul hawa. Yang menjadikan dia seperti itu juga adalah menyelisih hawa nafsu. Ada ilahu, yang selalu mengajak lahu kepadanya, ila amakinil ladzat, kepada tempat-tempat kelezatan, kepada tempat-tempat yang disenangi oleh hawa nafsu. Gitu ya. Maka kalau ada orang suka dengan masjid, ya menjadi satu yang berarti dia itu melawan hawa nafsunya. Wal mutasaddiq al mukhfi li sadaqatihi, orang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya, an shimalihi, dari tangan kirinya. Laula qahruhu li hawa lam yaqdir ala dzalik. Sama. Kalau dia tidak berhasil menaklukkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan mampu kepada hal itu. Walladzi da'atul mar'atul jamilatu syarifah, begitu juga seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik ya dan juga punya kemuliaan, fa khafallaha azza wajal, kemudian dia takut kepada Allah azza wajal, wa khalafa hawa, dan dia menyelisih hawa nafsunya. Walladzi dzakarallaha azza wajalla khalian fa fadat ainah, kemudian orang yang berzikir mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis karena takut kepada Allah, innama awsat gancang ting macam batuk itu bisa minum deh. Nah ya apa tadi, ausalahu ila dzalika mukhalafatu hawa. Jadi yang menjadikan dia seperti itu juga adalah menyelisih hawa nafsu. Falam yakun li harril mauqifi wa irqihi wa syiddati sabilun alaihim yaumal qiyamah. Nah, maka panasnya mauqif di padang mahsyar, keringatnya dan kesulitannya tidak bisa sampai kepada mereka pada hari kiamat. Wa ashabul hawa qad balagha minhum al-har wal irqul lamablag. Adapun pengikut-pengikut hawa nafsu, ya mereka telah mengalami kepanasan dan keringat
yang sangat luar biasa. Wahum yantadhiruna ba'da hada dukhula sijnil hawa, dan mereka ya juga setelah itu sedang menunggu masuk ke dalam penjara hawa nafsu, gitu kan. Ya setelah itu juga setelah mengalami kesulitan di padang mahsyar itu juga mereka masuk neraka nanti, gitu. Ya lebih dahsyat lagi kesusahannya, kesulitannya. Nah, selesai. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.